Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Cleary Beliani dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2025. Pada proyek UAS Landasan Pendidikan kali ini, saya akan membahas tentang strategi mengatasi pembelajaran pasif, analisis landasan fisik, filosofis, psikologis, dan sosiologis terhadap siswa yang memiliki daya konsentrasi rendah. Kita masuk ke ringkasan materinya. Pembelajaran pasif merupakan sebuah pendekatan di mana siswa menerima informasi dari guru secara satu arah tanpa keterlibatan aktif dalam membangun pengetahuannya. Pembelajaran pasif seringkali ditandai dengan metode ceramah yang dominan, minimnya penggunaan media, serta tidak adanya tugas yang merangsang siswa untuk berpikir. Fenomena pembelajaran pasif merupakan masalah kompleks yang dapat ditelusuri melalui kacamata landasan filosofis, psikologis, serta sosiologis. Pada analisis ini mengungkapkan bahwa pembelajaran pasif seringkali disebabkan oleh pemahaman yang sempit tentang tujuan pendidikan, penerapan teori belajar yang tidak tepat, serta pengaruh faktor budaya dan sistemik. Learning outcome-nya. Siswa dapat mengevaluasi kredibilitas sebagai sumber informasi digital secara kritis dengan menerapkan teknik verifikasi dan analisis bias, sehingga dapat menyaring konten yang relevan dan akurat pada informasi yang mereka terima. Siswa mampu berkolaborasi dengan tim untuk merancang dan menyelesaikan proyek berbasis masalah dengan memanfaatkan tools digital, mengintegrasi perspektif multidisiplin, dan presentasikan solusi yang inovatif. Siswa mampu mengembangkan argumentologis dan solusi kreatif untuk menjawab isu-isu aktual dengan mendemonstrasikan kemampuan menghubungkan teori pembelajaran, data, konteks dunia nyata, dan presentasi yang mereka hasilkan. Tinjauan pustaka. Konsep pembelajaran pasif. Pembelajaran pasif merupakan sebuah pendekatan di mana siswa menerima informasi dari guru secara satu arah tanpa keterlibatan aktif dalam membangun pengetahuannya. Menurut Rusman 2015, dalam kondisi ini, siswa cenderung diam, mendengarkan, dan mencatat tanpa adanya umpan balik atau kesempatan untuk mengolah informasi secara mendalam. Jamarah 2011. Aktivitas belajar hanya berpusat pada guru atau teacher center, sehingga proses konstruksi pengetahuan tidak terjadi secara optimal. Menurut Sanjaya 2016, pembelajaran pasif seringkali ditandai dengan metode ceramah yang dominan, minimnya penggunaan media, serta tidak adanya tugas-tugas yang merangsang siswa untuk berpikir. Hal ini berakibat pada rendahnya retensi atau daya ingat siswa terhadap materi yang diajarkan. Siswa mungkin mampu menjawab soal-soal hafalan dalam jangka pendek, tetapi gagal dalam menerapkan konsep tersebut untuk memecahkan masalah baru. Trianto 2014. Dampak negatif pembelajaran pasif semakin nyata dalam konteks pendidikan abad ke-21, yang menekankan pada penguatan karakter dan kompetensi. Pembelajaran model ini dapat menyebabkan siswa menjadi kurang kreatif, kritis, dan tidak mandiri dalam belajar, yang pada akhirnya berpotensi menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Majid 2014. Pendekatan teori landasan pendidikan. Untuk mengatasi masalah pembelajaran pasif secara komprehensif, diperlukan pendekatan yang mendasar melalui teori landasan pendidikan. Landasan pendidikan memberikan pijakan filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang bagaimana seharusnya proses pendidikan dilaksanakan. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis membahas hakikat dan tujuan pendidikan. Aliran esensialisme yang menekankan pada transfer pengetahuan inti, core knowledge, dari guru kepada siswa. Jika diterapkan secara ekstrem dapat memicu terjadinya pembelajaran pasif. Sebaliknya, aliran progresivisme yang dipelopori oleh John Dewey menekankan bahwa pendidikan harus berpusat pada siswa dan learning by doing, sehingga secara inheren menolak pembelajaran pasif. Yang kedua, landasan psikologis.
Landasan psikologis berkaitan dengan teori pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Teori behaviorisme dengan stimulus responnya, jika hanya difokuskan pada penguatan hafalan, dapat berkontribusi pada suasana kelas yang pasif. Sebaliknya, teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh Piaget dan Vygotsky menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi sosial. Pembelajaran pasif jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip konstruktivisme karena menghilangkan peran aktif siswa. Selain itu, teori humanistik dari Carl Rogers menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang memfasilitasi kecenderungan aktualisasi dari siswa yang tidak mungkin tercapai dalam suasana pasif. Dimyatni dan Mujito 2013. Yang ketiga, landasan sosiologis. Dari perspektif sosiologis, pendidikan merupakan proses interaksi sosial budaya. Budaya di beberapa lingkungan yang sangat menghormati guru dan menganggapnya sebagai satu-satunya sumber kebenaran dapat menghambat partisipasi aktif siswa dalam kelas. Menurut Sajiman 2014. Hal ini menunjukkan bahwa faktor budaya dan norma sosial turut mempengaruhi dinamika pembelajaran. Berdasarkan analisis terhadap berbagai landasan pendidikan, solusi untuk mengatasi pembelajaran pasif haruslah bersifat multidimensional. Dalam penelitian Murah Rai 2019 dalam penelitiannya menekankan bahwa pengembangan media pembelajaran yang inovatif dan interaktif dapat menjadi katalis untuk mengubah suasana kelas yang pasif menjadi aktif. Media yang dirancang dengan baik tidak hanya sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai pemantik keingintahuan dan partisipasi siswa. Di tingkat pedagogis, penerapan model-model pembelajaran yang berpusat pada siswa merupakan sebuah keharusan. Menurut Ahmad DKK 2022, dalam kajiannya tentang evaluasi pembelajaran menyoroti pentingnya penilaian proses dan autentik. Ketika evaluasi hanya mengandalkan tes akhir yang bersifat hafalan, guru cenderung menggunakan metode ceramah untuk mengejar materi. Sebaliknya, evaluasi yang berkelanjutan dan mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi akan mendorong guru untuk menggunakan strategi pembelajaran aktif. Yang tidak kalah penting adalah perubahan paradigma dan kompetensi guru. Menekankan Damatik 2023 menegaskan bahwa peran guru seharusnya bergeser dari instruktur menjadi fasilitator. Seorang fasilitator bertugas memandu, memotivasi, dan menciptakan kondisi agar siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri secara aktif. Untuk itu, guru perlu menguasai berbagai metode pembelajaran seperti problem-based learning, project-based learning, dan model inquiry yang telah terbukti efektif meningkatkan keterlibatan siswa. Menurut Husman 2014, berdasarkan tinjauan berbagai pustaka, dapat disimpulkan bahwa fenomena pembelajaran pasif merupakan masalah kompleks yang akarnya dapat ditelusuri melalui kacamata landasan filosofis, psikologis, dan sosiologis. Analisis ini mengungkapkan bahwa pembelajaran pasif seringkali disebabkan oleh pemahaman yang sempit tentang tujuan pendidikan, penerapan teori belajar yang tidak tepat, serta pengaruh faktor budaya dan sistemik. Berikutnya adalah studi kasus. Studi kasusnya tantangan dalam mengajar Gen Z dan Gen Alpha. Latar belakangnya, video yang berjudul Tantangan Mengajar Gen Z dan Gen Alpha tersebut menghadirkan Bu Lina Wijayanti yang sekarang berprofesi sebagai guru sekolah dasar untuk mengupas tantangan mengajar di era digital. Narasumber menjelaskan bahwa masalah utama yang seringkali dihadapi oleh guru saat ini adalah karakteristik unik generasi Z dan Alpha. Mereka memiliki rentang konsentrasi yang sangat pendek, hanya sekitar 10-15 menit, dan banyak dari mereka yang sudah terpapar teknologi serta informasi sejak usia dini. Kondisi ini membuat metode pengajaran pasif seperti ceramah atau berbasis buku teks tidak lagi relevan dan cenderung membosankan bagi siswa.
Akibatnya, banyak guru, khususnya di sekolah dasar, menghadapi kesulitan dalam menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang inovatif dan relevan dengan konteks zaman sekarang untuk menjawab tantangan tersebut. Input masalahnya, mengingat karakter Gen Z dan Gen Alpha yang memiliki rentan konsentrasi yang pendek dan sudah terpapar teknologi sejak dini, pendekatan teori landasan pendidikan seperti apa yang paling tepat untuk merancang metode pembelajaran. Yang kedua, dalam menghadapi arus informasi yang deras, bagaimana pendekatan teori landasan pendidikan dapat mengarahkan guru untuk memastikan materi pembelajaran yang disampaikan tetap relevan dengan isu-isu terkini, sehingga pembelajaran tidak terkesan ketinggalan zaman. Yang ketiga, bagaimana teori landasan pendidikan yang baik untuk meningkatkan kualitas dan fokus pengajaran di kelas. Penyelesaian masalah yang pertama. Proses penyelesaian masalah diawali dengan mengkaji ulang pendekatan teori landasan pendidikan yang berlaku, khususnya yang berfokus pada psikologis dan sosiologis pendidikan. Untuk memilih metode yang relevan dengan karakter Gen Z dan Gen Alpha yang cenderung memiliki rentang konsentrasi yang pendek, hal ini mengarahkan pada adopsi pendekatan konstruktivisme sosial dan pembelajaran kontekstual sebagai landasan utama. Berdasarkan landasan ini, guru kemudian dipandu untuk merancang metode inovatif yang aktif, seperti project-based learning yang memanfaatkan teknologi dan dirancang dalam durasi singkat untuk mengakomodasikan rentang konsentrasi siswa yang pendek. Proses ini juga mencakup mekanisme kolaborasi antar guru yang berfungsi sebagai wadah penerapan dan evaluasi berkelanjutan terhadap metode baru tersebut. Memastikan bahwa praktek pengajaran selalu berakar pada teori landasan pendidikan yang telah disepakati dan terbukti efektif. Penyelesaian masalah yang kedua, untuk memastikan materi pembelajaran tetap relevan dengan isu-isu terkini, proses penyelesaian masalah harus dimulai dengan penguatan filosofis. Guru perlu mendorong untuk mengadopsi teori landasan pendidikan yang berorientasi pada rekonstruksi sosial dan pendidikan kritis. Pendekatan ini memandu guru untuk tidak hanya mengajar fakta dari buku teks, tapi juga menempatkan isu-isu global, lokal, dan teknologi seperti berita hoax atau etika AI sebagai titik awal pembelajaran entry point. Secara praktis, proses ini melibatkan pelatihan bagi guru tentang cara menghubungkan materi esensial dengan peristiwa terkini, serta membangun sistem kolaborasi antar guru secara rutin, meninjau dan merevisi materi agar dapat dinamis serta kontekstual. Dengan demikian, pendekatan teori landasan pendidikan berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan guru untuk menjadi fasilitator diskusi kritis, alih-alih sekedar menyampaikan informasi atau pembelajaran pasif. Penyelesaian masalah yang ketiga. Proses penyelesaian dimulai dengan analisis akar masalah yang mengganggu kualitas dan fokus pembelajaran, seperti metode yang monoton, gangguan non-akademik, atau beban guru yang tidak proporsional. Teori landasan pendidikan kemudian diterapkan dalam 3 tahap strategis. Pertama, teori manajemen kelas demokratis yang diimplementasikan dengan melibatkan siswa dalam menyusun kesepakatan kelas, sehingga menciptakan rasa tanggung jawab kolektif dan mengurangi gangguan perilaku. Yang kedua, menjadi panduan untuk membangun lingkungan belajar yang aman dan inklusif, memastikan kebutuhan psikologis siswa terpenuhi sebagai fondasi bagi keterlibatan akademis. Yang ketiga, pendekatan profesionalisme. Guru diterapkan melalui reformasi sistemik, seperti penyederhanaan tugas administratif dan mengalokasikan waktu kelas studi serta pengembangan media ajar, sehingga guru dapat meningkatkan kualitas dan fokus pengajaran di kelas. Penyelesaian masalah selesai, kita langsung masuk ke output masalah. Output masalah yang pertama,
Output dari progres ini adalah terbentuknya panduan filosofis dan pedagogis dari yang kokoh bagi guru. Panduan ini berfungsi sebagai filter bagi guru untuk memilih dan merancang metode pengajaran, menjamin bahwa setiap inovasi yang diterapkan, mulai dari integrasi gawai hingga project-based learning, secara fundamental berlandaskan pada teori landasan pendidikan yang telah teruji relevan untuk Gen Z dan juga Gen Alpha. Sehingga pada akhirnya terjadi peningkatan signifikan pada keterlibatan siswa-siswa di kelas, di mana pembelajaran menjadi lebih berpusat pada siswa dan memanfaatkan teknologi sebagai alat pengembangan pengetahuan, bukan sekedar sumber distraksi, sehingga secara efektif mengatasi masalah rentang konsentrasi yang pendek. Output masalah yang kedua. Output utama dari proses ini adalah kurikulum yang dinamis, bermakna dan konstekstual secara signifikan meningkatkan keterlibatan siswa. Guru secara konsisten mampu menggunakan pendekatan teori landasan pendidikan untuk memastikan setiap topik yang diajarkan tetap relevan dengan kehidupan siswa dan isu-isu yang sedang mereka konsumsi dari media. Selain itu, output yang lebih fundamental adalah pengembangan kemampuan berpikir kritis dan literasi media bagi diri siswa. Mereka tidak lagi hanya menerima informasi pasif, tetapi menjadi pembelajaran yang mampu menganalisis, menyaring, dan juga mengevaluasi informasi yang ada di media sosial. Output masalah yang ketiga. Output yang dihasilkan dari penerapan teori landasan pendidikan tersebut ialah terciptanya iklim belajar yang kondusif dan fokus, serta kualitas pembelajaran yang meningkat ditandai dengan meningkatnya partisipasi siswa aktif di dalam kelas. Feedback untuk studi kasus ini yang pertama, guru seharusnya mengadopsi pendekatan teori landasan pendidikan berbasis konstruktivisme sosial seperti project-based learning yang memiliki durasi cukup singkat dan memanfaatkan teknologi sebagai alat pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan untuk secara efektif meningkatkan rentang konsentrasi siswa Gen Z dan Gen Alpha yang cenderung pendek, serta kecenderungan mereka terhadap teknologi. Yang kedua, sebaiknya para guru menggunakan teori landasan pendidikan yang menekankan pada metode pendidikan kritis untuk memfasilitasi diskusi yang mendalam. Tujuannya agar siswa mampu menganalisis, menyaring arus informasi yang jelas yang pada akhirnya akan menumbuhkan literasi kritis pada diri mereka terhadap isu-isu terkini. Yang ketiga, sebaiknya media pembelajaran yang digunakan berlandaskan pada teori landasan pendidikan yang menekankan pada pembelajaran yang lebih interaktif. Hal ini dilakukan agar para murid dapat lebih aktif di dalam pembelajaran dan meningkatkan kualitas serta fokus selama proses pembelajaran berlangsung. Kesimpulannya, berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas dan fokus pengajaran di kelas memerlukan penerapan teori landasan pendidikan yang tepat dan berorientasi pada kebutuhan generasi modern dan tetap relevan dengan isu-isu terkini. Seharusnya guru mengadopsi pendekatan teori landasan pendidikan berbasis konstruktivisme sosial melalui metode seperti project-based learning yang dirancang singkat dan memanfaatkan teknologi guna mengatasi tantangan rentang konsentrasi yang pendek pada generasi Gen Z dan Alpha. Sebaiknya pendekatan ini diperkuat dengan teori landasan pendidikan yang menekankan pendidikan kritis untuk melatih kemampuan analisis informasi, sekaligus didukung media pembelajaran interaktif yang mendorong partisipasi aktif siswa. Dengan integrasi teori landasan pendidikan yang komprehensif ini, diharapkan tercipta lingkungan belajar yang tidak hanya meningkatkan fokus, tetapi juga membangun literasi kritis dan keterampilan esensial yang dibutuhkan pada abad 2021. Berikut merupakan daftar pustakanya. Sekian dari kami.
Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.